Kisah ini sebenarnya secara sederhana mendapat inspirasi dari sejarah. Karena kalau kita lihat sejarah itu secara apik memberikan kita pembelajaran yang sangat sederhana, tidak rumit. Bahwa semua peradaban di dunia ini yang maju itu karena ditentukan oleh satu aspek yang sangat strategis dan sangat penting, yaitu keberanian untuk bertanya. Bertanya bukan hal yang mudah, karena bertanya itu membutuhkan perenungan dan kadang-kadang tidak seketika, tapi membutuhkan perjalanan waktu yang cukup lama. Nah, ketika kita bertanya, tidak melulu kita langsung mendapatkan jawaban. Terkadang kita mendapatkan pertanyaan yang lain yang muncul. Pertanyaan inilah yang menurut saya secara pribadi menjadi sebuah seri dari sebuah pemikiran-pemikiran. Nah, bertanya juga membutuhkan keberanian. Keberanian itu sangat penting dalam hidup ini. Karena dengan keberanian itu kita melakukan atau tidak melakukan. Seringkali keberanian itu menjadi sebuah titik tolak yang terpenting dalam kehidupan ini. Kisah ini atau film ini, walaupun sederhana, diawali dengan satu pertanyaan. Nanti ketika Anda bersama saya ikut menjelajahi pertanyaan itu, Anda akan merasakan keberanian yang akan muncul, ya, keberanian yang akan muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Apakah Anda pasif atau tidak? Apakah Anda mau ikut bertanya atau tidak? Semua terserah Anda. Tapi harapan saya, Anda seperti juga Teguh Ostenrik akan ikut bertanya. Dan itu adalah tentang kisah ini. Marilah kita bersama-sama bertanya. Sinten ingkang badhe kula entosi? Duk semono Gusti ngupakara. Marasake wong-wong akeh. Kang samya nandhang sesakit. Memala warna-warna setan sesami ngangslu mringangganing para jalma keh kang wuta lan lara liyane
sami sami saras. Kasihan Romanto ya. Romanto kasihan. Selama bertahun-tahun sesungguhnya kita diajak untuk menghormati Corpus Christi. Karena Corpus Christi ini menggambarkan gereja sendiri. Bahwa dia sebagai kepala, Yesus, dan umat adalah sebagai anggota tubuhnya. Dan penderitaan Kristus melalui tubuhnya ini menggambarkan suatu penebusan yang luar biasa, yaitu bahwa Tuhan sendiri menanggung penderitaan manusia dengan penderitaan tubuhnya. Di dalam keimanan Katolik kan memang Yesus diciptakan bukan karena persetubuhan. Yesus diciptakan di dalam rahim Bunda Maria itu karena sabda, karena roh Allah. Kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tapi di lain pihak dia juga manusia. Ya kan? Dia dilahirkan, dia pernah jadi bayi dan punya daging yang sama seperti kita, sampai pada penyaliban, kan? Pada penyiksaan dia merasakan kesakitan yang luar biasa, sampai akhirnya wafat disalib. Jadi Corpus Christi buat saya adalah tubuh manusia yang hancur, yang hancur karena penderitaan. Dan itu bagi saya sangat penting. Corpus Christi memang harus digambarkan sedemikian rupa sehingga penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus itu harus terungkap. Justru bagi saya di dalam Corpus Christi itu harus ada dematerialisasi kehancuran itu. Kebetulan memang nggak tahu, memang ini jalan ya. Jadi Father Philip yang menjadi kepala proyek dari renovasi gereja Saint Mary of the Angels, waktu pindahan mau mulai renovasi, dia pindah ke apartemen, lukisan Bunda Maria, ikon Bunda Marianya kena apa gitu, rusak, sobek. Dia bawa ke Renata kan. Nah, waktu sampai di rumah Renata kan dia heran, ini kok patung kasar sekali, bagus. Siapa pematungnya? Renata cerita, ini teman saya, terus dia kasih tunjuk buku saya, lalu dikasih alamat email saya, kemudian saya di email. Dan singkat cerita, akhirnya saya diundang untuk presentasi. Saya tidak mau patung-patung yang ada di gereja ini pakai gincu, dicantik-cantikin, jadi harus sesuai dengan bentuk karya saya. Gitu. Akhirnya mereka memberi saya 3 pastor untuk kasih briefing, dan setiap bulan kami meeting, dan saya diminta untuk download perjanjian baru, mempelajarinya, dan akhirnya saya membuat 23 patung di Saint Mary of the Angels itu.
Nah, ternyata Saint Mary of the Angels itu menjadi cikal bakal saya untuk membuat karya-karya gereja. Gitu. Pendekatannya ya profesional. Saya sebagai seniman profesional ya sebelum saya membuat sesuatu ya saya pelajari apa yang diinginkan owner, pasti ada semacam apa tornya. Saya pelajari Perjanjian Baru, saya pelajari Via Dolorosa dan lain-lainnya. Kemudian diskusi, dari situ saya membuat sketsa-sketsa, kemudian saya diskusikan lagi. Ya seperti kalau saya mengerjakan proyek yang lain gitu, nggak ada urusan dengan iman gitu. Clearly, if you look at the church in itself, is very unusual. The architecture itself is very modern. It's very different from the traditional understanding of church. So again, the way we have laid out the church, the baptismal pool, and then the corpus. So everything in a way it's different. Everything is pushing the envelope, meaning we are not just happy to build a traditional church, but we're looking at a modern church, a church that will push the boundaries of the way we think about church and maybe even about God. So yes, the corpus is part and parcel of this, I would say either call it experiment or pushing the envelope to produce a church that is contemporary, a church that speaks to modern men and women today. Saya sudah di meeting kedua waktu proyek Saint Mary, saya juga sudah bilang saya nggak mau ada salib di sini. Jadi hanya Corpus Christi yang sudah bangun, sudah mengalami resurrection dan sudah menerima, dan wajahnya pun sudah tersenyum. Kemudian penggantungannya pun tadinya saya minta 30 derajat, tapi karena saya juga harus menghormati tekniknya, orang metalurgi waktu itu bilang ke saya, nggak bisa Pak, kalau 30 derajat kena momen dia bisa patah. Jadi akhirnya komprominya 25 derajat supaya ada kesan terbang, jadi sudah naik ke surga. And the other thing was the shock that people had when they saw the corpus hanging from the ceiling. Okay, because Catholics are very used to traditional crucifixes with Christ nailed on the cross. So this concept is totally different. But after explaining to them that the resurrected Christ is no more a physical body, he is a spirit. He represents. He's transfigured now, you know. So he has changed. Okay. So once when we explain to them, and if you look at the back of the church, the wall, there is the cross, and you stand from the back, Christ is superimposed into the cross. Okay. So once when we explain this to people, and people begin to see the meaning of this new corpus, you know, a very broken corpus, because Christ is no more a full body; he's half spirit, he is half physical. So I think those were the two things that came every time when people saw the church lah, you know. Yang di Singapura tuh umat di atas 45 tahun kontra. Tapi yang muda-muda pro. Bahkan beberapa calon pengantin pun mereka minta diundur sampai gerejanya dibuka baru mau menikah gitu. Karena senang sekali dengan karya saya. Jadi memang yang tradisional tidak suka dengan pemikiran-pemikiran saya. I think what was most obvious was an old lady. When the church was open, she came to me and she said, you know, she cannot look at the corpus because it's too painful for her. She's more used to the traditional crucifix, which is
the same concept, but it doesn't come across as the horror of the agony. This corpus brings very clear the understanding of suffering, the suffering of Christ. There's no cross, yeah, it's suspended, but it means the focus is drawn to the person, the body of Jesus Christ. So for her, she cannot face this because it's too painful. So maybe it achieved its purpose because the corpus presented a very a Christ that was suffering. So that for her, she was an older lady. So for her, that was the experience, her experience of the corpus. So I thought, well, in a way, it achieved its purpose. Ya itu sebenarnya awalnya dari Saint Mary juga. Saint Mary of the Angels itu kan Bunda Maria Maha Malaikat. Apa namanya? Waktu itu mereka minta patung Bunda Maria yang akan dibuat di sana yang masih umur 16 tahun waktu baru menerima message dari Angel of Love. Saya nggak setuju, saya bilang enggak. Justru kehebatan beliau adalah setelah melahirkan anak putranya dan kemudian membesarkannya, kemudian harus melihat peristiwa Via Dolorosa dengan mata kepala sendiri. Kemarin kan saya juga bilang ke Romo Rudi bahwa kalau saya dipukulin orang 500.000 kali pun, itu yang sakit itu sebenarnya cuma pukulan sampai ke 4 kali. Setelah 4 kali pukulan, yang lainnya cuma terasa bek aja, enggak. Mungkin saraf-saraf kita sudah nggak bisa merasakannya lagi kan. Tapi bagi seorang ibu yang melihat putranya dipukulin, dicambuk dan akhirnya dibunuh, ya setiap pukulan itu terasa sakitnya 100 kali lipat kan. Sebenarnya bukan kompromi, tapi justru itu ide saya. Jadi saya selalu membuat wajah dan tangannya Bunda Maria halus. Karena Bunda Maria kan sebenarnya juga diangkat sebagai Maha Malaikat. Di situ saya ingin mengungkapkannya dengan kulitnya yang halus itu. Tapi jubahnya semua kasar karena memang beliau orang yang miskin, yang menderita, dan apalagi di Via Dolorosa ini dia harus melihat dengan mata kepala sendiri anaknya digebukin orang sampai mati. Itu kan ujian yang paling berat buat Bunda Maria. Kehebatan di Corpus Christi itu justru resurrection dan ascension-nya. Mungkin terlepas dari ilmu pengetahuan teologi ya, tapi saya sebagai seniman ingin membuat interpretasi sendiri gitu. Mungkin saya punya kebebasan untuk itulah. Jadi di situ ada tiga orang yang disalib, dan yang membedakan Yesus dengan yang dua penjahat itu adalah resurrection, kebangkitan dan kenaikan, dan itulah sebenarnya penyelamatan Tuhan kepada umat manusia. Jadi penderitaan di salib itu hanya jalan untuk menuju ke kebangkitan dan kenaikan. I've done many tours of this church, both Catholic groups, Protestant, and even non-Christian. For the Protestant people who come here, they find it refreshing. The same concept of Tagu, the three, of crucifixion, ascension, and resurrection. So in a way, it's one reality. The whole experience of salvation is one reality. Yeah, and so, but to convey it in a sculpture, this is unique. So I think Christian art so far has not been able to put the three concepts into one sculpture.
So I think Teguh has done it of suffering, crucifixion, and then resurrection and ascension. So it's a complete Paschal mystery. For the Christian, for the Catholic, that is the full Paschal mystery. The salvation event is not only the suffering and death, but also the resurrection and ascension. This is what we celebrate every day at Mass. The three concepts speaks about for me, it speaks about the totality of our faith, suffering, the resurrection, the ascension. Okay, so I think we need to, through looking at the corpus, we experience our faith over and over again. Okay, so these three concepts must be renewed in our faith over and over again. So I think it's quite relevant, but provided it is explained to people and people understand it, yeah, correct. So I think it is a whole totality of our Catholic faith in that sense. Yeah, correct. Yeah. Waktu di Saint Mary ya memang approach-nya profesional ya. Saya anggap ini job. Saya nggak percaya, malah saya bercanda-bercanda waktu itu. Bisa dapat duit dari apa? Dari cerita fiksi. Jadi cerita fiktif. Dan bahkan waktu itu saya merasa heran kok. Patung pada waktu pembuatan patung kan dengan tanah liat, jadi harus diinjak-injak supaya lembut segala macam kan. Patung yang tadinya saya injak-injak kok sekarang disembah orang gitu. Saya terheran-heran itu. Terus beberapa umat di Saint Mary banyak yang kalau ketemu saya cium tangan gitu. Saya dipanggilnya selalu Mr. T. Mr. T, thank you, dicium tangan saya sampai aduh rasanya geli gitu, jadi nggak enak. Waktu di Saint Mary, waktu saya membuat gereja Saint Mary itu, ibu saya meninggal. Jadi dalam proses itu ibu saya meninggal, saya mendapat berkat boleh megang kakinya gitu, sambil mengantar beliau ke sekarat maut kan. Dan waktu itu saya cuma batin, jadi berbisik dalam bahasa Jerman, Bu, du hast viel getan, bitte gehen. Nah, bahasa Inggrisnya so you have done a lot, Ibu, please go, cuma gitu aja. Begitu ibu saya pergi, kakinya udah mulai dingin, saya bingung cari ritual itu, bingung, terus saya bikin tanda salib, nggak tahu, spontan aja cuma bikin gitu aja. Waktu saya cerita ke John Wong meeting selanjutnya, dia nangis, dia bilang, tunggu, you have to be baptized, dia bilang. Saya bilang enggak, saya nggak percaya kok gitu. Kebetulan Tante Mary Korompis yang pemilik Bukit Doa ini, Jalan Salib, pernah mampir ke Singapura, ikut misa di sana. Dia lihat patung-patung saya, dan Idris Samad, arsiteknya, juga pernah datang ke sana. Dan akhirnya Idris Samad memang menginginkan saya sebagai pematung untuk Jalan Salib ini. Pendekatan saya terhadap cerita-cerita ini sangat rasional. Jadi perasaan tertutup sama sekali. Bahkan waktu itu pemikiran awalnya mereka cuma mau bikin apa namanya, kayak di pinggir-pinggir tebing ini mau dibuat kayak adorama gitu kan. Saya nggak setuju. Saya bilang mendingan patungnya kita kurangi,
2, maksimum 3, taruh di tengah-tengah supaya umat itu menjadi bagian dari peristiwa. Jadi pada saat umat datang ke sini 15 orang mengelilingi peristiwa jatuhnya Yesus yang kemudian dibantu oleh Simon, ya mereka ya bagian dari pendosa-pendosa itu. Gitu. Jadi ide-ide semacam itu mungkin muncul karena mungkin saya karena saya non Katolik, jadi lebih daring, lebih berani membuat sesuatu yang terlepas dari dogma gitu. Saya lebih setuju bahwa disinilah pada saat Pieta setelah menjalani Via Dolorosa bersama putranya, beliau menjadi seorang maha malaikat. Bagi saya Pieta itu mungkin kelihatannya adalah ending dari semua cerita, tapi sebenarnya ini adalah awal dari penyelamatan Tuhan kepada umat manusia. Sebenarnya waktu bikin Via Dolorosa pun, waktu itu jam 4 pagi subuh, habis azan subuh itu, saya masih bikin sketsa Pieta.
Dan mata saya basah. Netes, air mata netes itu. Waktu itu saya nggak sedih, sama sekali nggak sedih, tapi air mata netes. Tubuh kita itu kan mesin yang paling canggih, jadi bukan otak yang canggih itu sebenarnya tubuh. Kamu jalan di tempat gelap, ngelewatin pohon beringin tanpa tahu bahwa di situ ada hantu atau apa, kan merinding gitu ya. Sebenarnya si tubuh punya antena gitu. Tapi kamu nggak mau denger sama antenamu dia gitu. Jadi kita memang bukan orang-orang yang masokis, orang yang memuja penderitaan atau rasa sakit, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan sungguh-sungguh mau mencintai kita sehabis-habisnya sampai Dia memberikan tubuhnya, darahnya, dan nyawanya. Ini saya kira sesuatu yang menurut saya harus kita pahami benar. Ya. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Dia tidak hanya memberikan salib, tapi dia memberikan tubuhnya. Maka menurut saya devosi pada tubuh Kristus ini menjadi sangat penting untuk kita sadari. Saya mengenal Teguh Oostendrijk hampir 30 tahun lebih. Dan tidak selamanya saya mengikuti dia bersama-sama mengarungi sebuah perjalanan budaya yang dia tempuh. Tetapi beberapa kali saya ikut di dalam perjalanan itu, saya merasakan sebuah kegelisahan yang menurut saya secara budaya sangat kita perlukan, terutama di zaman yang sangat edan ini, gitu loh. Sehingga pada banyak perjalanan yang saya ikuti, saya ikut menikmati sebuah hal yang saya sebut kewarasan yang baru. Dan rasanya Republik ini, bangsa ini sangat membutuhkan sebuah kewarasan yang baru. Salib ini memang suatu yang boleh katakan suatu kontroversial karena tidak biasa. Jadi terserah kamu nanti cari besi beton yang 8 atau 4 mili. 6 Pak. 6 ya, Iya. Tapi yang banci jadi gampang nekuk-nekuknya gitu. Terus kalau udah disusun per kelompok gitu, nanti kita isi di dalam kelompoknya itu diisi lagi yang pakai yang pendek-pendek. Jadi potongan besi betonnya itu panjang pendek gitu Pak ya? Enggak, jadi kelompoknya panjang buat nyusun kelompoknya. Iya. Setelah itu di dalamnya ada. Baru dikasih yang pendek. Bisa contoh misalnya. Nah, ini. Tuh, kan ada kelompok, ini kelompok sendiri. Ini kelompok sendiri. Iya. Ya. Ya, nanti ada yang karena kan penuh darah. Iya. Kan darahnya udah kering jadi banyak yang berdiri-berdiri gitu. Jadi kamu nanti bisa jadi tukang cukur. Ya. So, koordinat ya. Dudukannya ini piro no? Kene piro? Itu 12. 12 Pak. 12. Sini 16. Kan dipasang-pasang gitu. Terus masangnya juga ada yang gini.
Jadi salib ini sungguh-sungguh kontemplasi tentang bagaimana cinta Tuhan kepada kita. Betapa simbolisasi salib ini menjadi sangat penuh dengan arti. Waktu saya diskusi dengan Mas Teguh tentang proses pembuatan salib ini. Jadi salib ini memang pertama-tama dibuat dari besi-besi bekas, barang-barang bekas, barang-barang yang pernah berjasa. Dan ini menggambarkan sesungguhnya umat sendiri yang sekaligus juga berjasa baik, tetapi juga sesungguhnya dosa itu mengerikan. Dosa itu mengerikan. Betapa Tuhan mengangkat sampah yang terbuang menjadi sesuatu yang mengingatkan akan kasih Tuhan. Jadi dosa itu adalah suatu yang mengerikan, tetapi justru karena kasih Tuhan yang mengerikan itu telah menjadi kasih yang besar. Seperti Paulus mengatakan bahwa di mana ada dosa banyak, di situ kasih Tuhan berlimpah-limpah. Hanya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Selama ini kita melihat salib itu indah, ornamentik, ya, manis, mulus. Dan kita senang dengan salib yang mulus-mulus itu. Tapi itu tidak menggambarkan Yesus yang sejati. Tidak menggambarkan sungguh-sungguh kasih yang penuh dengan penebusan. Lantas salib menjadi suatu hiasan. Anda taruh di dada, Anda taruh di rumah, dan dengan bahan yang indah, dengan kayu yang indah, seolah-olah itu adalah suatu hiasan yang indah, tapi kurang bermakna. Nah, disinilah mungkin orang-orang yang biasa melihat salib yang indah-indah itu melihat salib yang ini mungkin akan kaget gitu. Tapi justru karena kaget ini menurut saya menjadi sangat penting, karena orang mulai menggali lebih dalam apa maknanya. Semoga kami semakin beriman, semakin bersaudara dan semakin melayani
serta peduli kepada sesama. Bukan kita ngomong tentang iman yang mengawang-awang atau yang utopis, idealis. Tapi Mas Teguh mengajak kita untuk melihat iman kita itu adalah suatu yang sangat nyata. Iman kita itu sungguh-sungguh suatu yang sangat menggembirakan karena kasih Tuhan yang penuh dengan ketaatan. Maka salib ini istimewanya lagi, dia tidak terkulai, tidak Yesus yang mati. Ya. Tapi Yesus yang menengadah, Yesus yang karena ketaatannya mengatakan kepada Bapaknya, Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan jiwaku. Dia taat pada kehendak Bapaknya. Dan menurut saya inilah yang sangat penting untuk situasi saat ini. Di mana orang merasa tidak perlu lagi taat. Bahkan tidak takut dengan Tuhan. Semua dihalalkan. Seolah-olah hidup ini hanya untuk dalam dunia ini. Semoga dengan kehadiran salib ini banyak mata iman umat akan lebih terbuka. Lebih menyadari betapa kasih Tuhan. Lebih menyadari bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus. Sehingga kita patut bersyukur di dalam perayaan Ekaristi. Ketika Teguh mulai membuat Corpus Christi, dia juga mulai dengan satu pertanyaan gitu loh, bahwa apakah bahwa tubuh Kristus itu memiliki batas-batas yang tidak bisa kita tembus, dan dalam persembahan tubuh Kristus tanpa salib, seperti sebuah tradisi yang biasanya dilakukan, menurut saya ini menjadi sebuah kewarasan yang baru. Via Dolorosa itu apa coba? Digebuk jatuh sampai mati. Gitu. Jadi di situ saya mempertanyakan lagi, ini agama apa sih kok urusannya kok cuma guilty feeling gitu. Pengertian spiritual itu tidak masuk ke dalam hati saya, ke dalam hati kecil saya. Jadi semuanya pakai otak kiri. Dengan kewarasan yang baru ini, mungkin akan bisa meluaskan wawasan kita. Bukan saja kita bertanya terhadap misteri penyaliban Kristus, tapi kita juga berani bertanya soal misteri kebangkitan Kristus. Ini kewarasan yang baru yang harus Anda dan saya ikut bertanya. Ekaristi adalah perayaan syukur, tapi apa yang Anda syukuri? Anda bersyukur karena naik pangkat, Anda bersyukur karena naik gaji. Bukan itu. Kita satu-satunya alasan bersyukur karena kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Bagi kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. 6-7 tahun yang lalu, habis ngopi sore di rumah, di studio sama istri saya, terus tiba-tiba istri saya bilang, dia bukan Katolik juga. Istri saya bilang, kok saya rindu pada ritual agama ya gitu. Loh saya juga, saya bilang. Agama apa saya tanya. Terus dia bilang Katolik. Loh saya juga gitu. Pada waktu saya bilang saya juga, kayak ada yang nempeleng pipi saya gitu, kiri kanan. Wih, ya, terus saya langsung telepon sahabat saya dulu di SMA sama-sama, terus di Jerman juga sama-sama. Lex, duwe romo ora? Loh, kenapa apa? Terus saya ceritain kan.
oh iki ana Romo Edan. Tak kei nomornya ya, tak SMS gitu. Itu Pater Horsbaum, orang Jerman, waktu itu tinggal di Pejaten Barat. Akhirnya saya ketemuan dengan beliau dan ngobrol. Saya tanya Tuhan itu apa, segala macam. Dan pertanyaannya menarik, jawabannya selalu menarik gitu. Sampai saya tanya, apa sih Tuhan itu, siapa gitu. Dia bilang, ini kalau kamu lihat bunga-bunga di kebun saya terus kamu merasa bahagia, itu Tuhan. Dia. Terus saya tanya, terus dia juga bilang, kalau kamu suka sayur asem kan? Iya. Kalau kamu habis makan sayur asem terus solar plexus merasa basah, itu Tuhan. Dia. Jadi bukan yang yang brewokan gitu. Wah, ya, setuju saya bilang gitu. Terus ya udah saya ikut katekis sama Anda. Akhirnya 1 tahun ikut Father Horsbaum, kemudian dia yang membaptis saya dan istri saya dan anak-anak saya. Tapi dengan Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa di surga. Meskipun sebelumnya dia merasa ditinggalkan. Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Tapi perjuangan Yesus itu sampai akhir dia taat. Dia taat melakukan kehendak Bapaknya. Dan inilah yang menurut saya menjadi sangat penting. Kita sebagai orang beriman, mari kita taat pada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan karena melakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menjadikan di atas bumi ini seperti di dalam surga. Being Katolik itu rasanya seperti pulang ke rumah. Jadi saya merasa di rumah. Sesuatu yang membuat manusia jadi sejuk itu apa? Jadi semuanya irasional. Itu ternyata penting sekali, meskipun seniman itu kan selalu gelisah. Dan kegelisahan saya itu tetap ada, tapi saya punya kaki yang sekarang rasanya kakinya kuat.